Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Gabriel Khan dengan NIM 422420001 dari kelas Fisika A semester 1. Saya akan mempresentasikan materi anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Contoh proses anabolisme adalah fotosintesis, kemosintesis, serta sintesis protein dan lemak. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya. Seperti pada gambar, dalam reaksi karbon dioksida ditambahkan dengan air dengan bantuan cahaya menjadi gula atau dengan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Lalu kemosintesis. Proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada kelompok bakteri. Pelakunya disebut sebagai organisme kemosintetik atau kemoautotrof. 2NH3 atau amonia ditambah dengan oksigen pada bakteri Nitrosococcus atau Nitrosomonas menjadi 2HNO2 atau asam nitrit, tambahkan dengan air dan tambahkan menjadi energi. Lalu sintesis lemak dan protein. Sintesis atau pembentukan maupun pembongkaran lemak terjadi dengan bantuan enzim lipase. Apabila gliserol ditambah 3 molekul asam lemak akan tersusun suatu ester yang disebut lemak. Enzim lipase juga dapat membongkar lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oleh sebab itu, reaksi ini berlangsung secara bolak-balik. Protein tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan suatu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah salah satu proses replikasi DNA untuk membentuk RNA-D. Sementara itu, translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNA-D menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Lalu yang kedua, katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, atau bisa kita katakan sebagai kebalikan dari anabolisme. Di dalam tubuh, proses pembentukan energi dapat berlangsung melalui katabolisme karbohidrat yang terjadi atas respirasi aerob dan anaerob, katabolisme protein, dan lemak. Katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat dalam tubuh berlangsung melalui proses respirasi sel. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen dari udara, seperti pada gambar. Sementara respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Contohnya adalah fermentasi. Lalu katabolisme lemak dan protein. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGAL. PGAL kemudian memasuki reaksi glikolisis. Sementara katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protase dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keton. Pada mamalia dan hewan lainnya, NH3 diubah menjadi urea dan dibuang melalui urin. Adapun asam keton memasuki reaksi glikolisis atau siklus Krebs. Demikian presentasi materi anabolisme dan katabolisme dari saya.
Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.